Gog dan Magog seringkali digambarkan sebagai monster yang terkurung dalam gua, tersembunyi di dalam tanah, atau bahkan dikurung di luar tembok Antartika. Namun, sebenarnya mereka bukan makhluk gaib atau monster seperti dalam legenda, melainkan keturunan Bani Adam, manusia seperti kita. Bukti yang mendukung hal ini berasal dari riwayat yang menyebutkan bahwa di hari kiamat, Nabi Adam akan diminta oleh Allah untuk memilih penghuni neraka dari 1.000 orang. 999 di antaranya adalah dari kaum Yakjuj dan Makjuj. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari umat manusia yang juga akan mengalami penghakiman di akhirat. Dalam berbagai riwayat, mereka digambarkan sebagai golongan yang membuat kerusakan di muka bumi. Seorang ulama, Syekh Imran Hossein, pernah menyebutkan bahwa mereka bisa dianalogikan sebagai profesor dalam bidang kerusakan atau PhD of Fasad. Mereka bukan hanya merusak lingkungan dengan menebang pohon secara sembarangan atau menyebabkan bencana seperti banjir, tetapi juga merusak tatanan ideologi, moral, dan sosial. Mereka adalah kelompok yang secara sistematis menyebarkan kehancuran di berbagai aspek kehidupan manusia. Ada pula pendapat yang mengaitkan mereka dengan bangsa tertentu, seperti Cina, karena jumlah penduduknya yang besar dan cocok dengan nubuat Nabi. Namun, menyimpulkan bahwa seluruh orang Cina adalah Yakjuj dan Makjuj tentu terlalu sederhana dan keliru. Jumlah mereka yang disebutkan dalam riwayat 999 dari 1.000 orang, jauh lebih besar daripada jumlah penduduk Cina atau bangsa manapun dalam sejarah. Untuk memahami asal-usul mereka, kita bisa menelusuri kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafiz, yang kemudian menyebar dan menjadi leluhur berbagai bangsa. Dalam suatu malam munajat, Nabi Nuh mendapat kesempatan untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan apapun permintaannya. Ia mengajak ketiga anaknya untuk berdoa bersamanya, tetapi Yafiz menolak karena sedang sibuk. Hal ini membuat Nabi Nuh kecewa dan marah. Lalu berdoa agar dari keturunan Yafiz lahir manusia-manusia yang paling buruk. Namun, di sisi lain, cucu pertama Yafiz, Gomer, justru dikenal sebagai anak yang sangat baik dan menjadi cucu kesayangan Nabi Nuh. Nabi Nuh bahkan mendoakan agar keturunan Gomer menjadi orang-orang yang paling cerdas. Maka, dari keturunan Yafiz lahir manusia yang paling buruk, tetapi juga yang paling pintar. Jika kita kaitkan dengan sejarah, kisah tentang Yakjuj dan Makjuj muncul kembali dalam cerita Zulkarnain, yang disebut-sebut sebagai Cyrus Agung, penguasa Kekaisaran Achaemenid yang berkuasa di wilayah Persia, Iran, Irak, hingga Armenia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ia melakukan perjalanan ke arah barat hingga Laut Mati, kemudian ke timur sampai Laut Kaspia, dan akhirnya mencapai pegunungan Kaukasus. Disinilah ia bertemu dengan suatu kaum yang meminta perlindungan darinya terhadap Yakjuj dan Makjuj. Berdasarkan lokasi geografis ini, dapat disimpulkan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah suku yang tinggal di sebelah utara pegunungan Kaukasus. Jika kita meneliti sejarah pada masa Cyrus Agung, suku yang mendiami wilayah tersebut adalah bangsa Scythia, sebuah bangsa nomaden yang hidup di wilayah yang kini menjadi Georgia dan Rusia. Bangsa Scythia dikenal sebagai penunggang kuda yang sangat mahir dan pemanah ulung, mirip dengan bangsa Mongol di kemudian hari. Mereka tidak membangun kerajaan besar, tetapi terdiri dari berbagai suku kecil yang sering berperang satu sama lain, dan dikenal sebagai bangsa yang brutal dan haus darah. Bahkan Cyrus Agung, salah satu penguasa paling besar dalam sejarah, dikabarkan merasa takut terhadap mereka. Ketika Zulkarnain membangun tembok untuk menghalangi Yakjuj dan Makjuj, ia melakukannya atas permintaan suatu kaum yang tidak memahami bahasanya. Ini semakin menguatkan bahwa mereka berasal dari keturunan yang berbeda. Zulkarnain adalah keturunan Sam, sedangkan Yakjuj dan Makjuj berasal dari keturunan Yafiz. Oleh karena itu, mereka berbicara dalam bahasa yang sangat berbeda. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Yakjuj dan Makjuj bukanlah makhluk mitologi atau bangsa tertentu yang ada saat ini, melainkan suku-suku nomaden penghancur yang pernah menimbulkan ketakutan besar dalam sejarah. Tembok yang dibangun Zulkarnain menjadi batas pertahanan bagi bangsa yang takut terhadap mereka. Tetapi di akhir zaman, tembok itu akan runtuh, dan mereka akan kembali menyebarkan kehancuran di dunia. Suku Scythian, yang pada sekitar tahun 200 sebelum Masehi masih eksis dalam sejarah,
tiba-tiba menghilang begitu saja setelah kematian Cyrus Agung. Tidak ada catatan yang jelas mengenai apa yang terjadi pada mereka, seolah-olah mereka lenyap dari peradaban manusia. Namun, apakah benar mereka benar-benar hilang? Sebuah peradaban tidak mungkin begitu saja lenyap tanpa sebab. Mungkin mereka diinvasi, mungkin mereka berpindah tempat untuk sementara waktu, atau mungkin mereka beradaptasi dan berubah menjadi sesuatu yang baru. Hingga akhirnya, sekitar tahun 500 setelah Masehi, di zaman Nabi Muhammad, keberadaan mereka tampaknya digantikan oleh kerajaan Khazar. Jika diperhatikan lebih dalam, banyak kesamaan antara bangsa Khazar dan Shkitian. Bangsa Khazar, meskipun sudah menjadi sebuah kekaisaran, masih mempertahankan gaya hidup nomaden. Mereka ahli berkuda, mahir dalam seni memanah, dan memiliki karakteristik yang mirip dengan bangsa Shkitian. Beberapa sejarawan mungkin berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara keduanya, tetapi jika kita melihat dari lokasi yang sama, serta keahlian yang identik, dapat diasumsikan bahwa bangsa Khazar adalah penerus langsung dari Shkitian, tetapi dalam bentuk yang lebih maju. Jika kita berbicara tentang posisi Khazar dalam sejarah Islam, maka merekalah yang disebut sebagai Magog pada zaman Nabi Muhammad. Mereka tinggal di wilayah pegunungan Kaukasus, sebuah lokasi yang disebutkan dalam berbagai sumber sebagai tempat keberadaan Yakjuj dan Makjuj. Setelah Nabi Muhammad wafat dan masa para sahabat berakhir, dunia menyaksikan konflik besar antara kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Di tengah ketegangan ini, bangsa Khazar berdiri di antara dua kekuatan besar tersebut. Jika kita melihat peta geopolitik saat itu, satu-satunya jalur masuk ke Eropa bagi pasukan Muslim adalah melalui pegunungan Kaukasus. Ini menjadikan Khazar sebagai benteng sekaligus pemisah alami antara dua peradaban yang sedang bersaing. Persaingan antara kerajaan Islam dan kerajaan Kristen kala itu sangat mirip dengan Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di era modern. Masing-masing pihak berusaha memperluas pengaruhnya, menaklukkan wilayah-wilayah baru, dan menanamkan ideologi mereka. Islam menaklukkan berbagai negeri untuk menyebarkan ajarannya, begitu juga dengan Kristen. Namun, di tengah situasi ini, bangsa Khazar menolak untuk terlibat dalam konflik. Bangsa Khazar awalnya menganut Tenggirisme, sebuah agama politeis yang menyembah banyak dewa. Namun, mereka menyadari bahwa jika ingin bertahan di tengah dua kekuatan besar ini, mereka harus memiliki identitas yang setara secara politik dan ideologi. Jika agama leluhur mereka tidak diakui oleh Islam maupun Kristen, maka mereka membutuhkan agama yang memiliki status setara. Akhirnya, mereka memilih Yudaisme. Keputusan ini bukan karena mereka ingin menyembah Yahweh, melainkan sebagai langkah politik agar mereka bisa tetap eksis tanpa harus berpihak kepada Islam atau Kristen. Mereka menjadi Yahudi bukan karena iman, melainkan karena strategi bertahan hidup. Dengan menjadi Yahudi, mereka tidak bisa dipaksa untuk masuk Islam maupun Kristen, karena agama mereka memiliki akar yang sama dengan kedua agama besar tersebut. Setelah masa kejayaan Khazar berakhir, banyak di antara mereka yang bermigrasi ke Eropa. Ini terjadi setelah mereka diinvasi oleh kerajaan-kerajaan dari utara, terutama oleh kekuatan Rusia. Akibatnya, sebagian besar orang Yahudi Khazar pindah ke Eropa Tengah, terutama ke wilayah Bavaria di Jerman. Migrasi ini terjadi sekitar era Renaissance, membawa mereka ke pusat-pusat peradaban Eropa. Jika kita menelusuri kembali keturunan Nabi Nuh, maka Gomer, salah satu anak Yafits, memiliki keturunan bernama Ashkenaz. Ashkenaz inilah yang kemudian menjadi leluhur orang-orang Jerman. Dengan demikian, orang-orang Khazar yang bermigrasi ke Bavaria pada akhirnya disebut sebagai Ashkenazi Jews, sebuah kelompok Yahudi yang bukan berasal dari garis keturunan Semit, melainkan dari garis keturunan Gomer, anak Yafits. Dalam bahasa Ibrani, mereka disebut Hem Hamizuya Yahudi, Yahudi palsu. Seperti yang kita ketahui, Yudaisme pada dasarnya adalah agama yang diturunkan kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Seharusnya, seseorang yang beragama Yahudi adalah mereka yang berasal dari keturunan Israel, bukan orang Eropa. Ketika Cyrus Agung membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan di Babilonia, ia tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Persia. Ini karena ia memahami bahwa agama pada masa itu bersifat lokal. Yahudi untuk orang Israel, Zoroastrianisme untuk Persia. Oleh karena itu, memeluk Yudaisme seharusnya berarti seseorang memang berasal dari keturunan Yahudi asli, bukan hasil konversi politik seperti yang dilakukan oleh bangsa Khazar.
Jika kita melompat ke masa modern saat pembentukan negara Israel, ada satu hal yang harus dibahas lebih dulu. Tanah Israel itu sendiri. Tanah ini disebut sebagai tanah perjanjian oleh orang-orang Israel. Tetapi apakah benar demikian? Jika kita kembali ke zaman Nabi Nuh, tanah yang sekarang dikenal sebagai Israel sebenarnya diperuntukkan bagi keturunan Arfaksad, salah satu leluhur Bani Israel. Nabi Nuh telah menetapkan bahwa keturunan Ham akan menuju Afrika, keturunan Sam akan tinggal di wilayah Arab, dan keturunan Yafits akan pergi ke Eropa. Namun, leluhur bangsa Palestina, yang merupakan keturunan Ham, justru menetap di wilayah Kanaan sebelum pergi ke Afrika. Karena merasa nyaman di sana, mereka tidak pindah seperti yang seharusnya. Ini menimbulkan konflik yang berlangsung hingga saat ini. Karena secara historis, tanah itu seharusnya menjadi milik keturunan Sem, bukan Ham. Sehingga dari sanalah orang-orang Israel merasa memiliki tanah Kanaan itu, dan menganggapnya sebagai tanah yang dijanjikan oleh Nabi Nuh dahulu. Berbagai cerita histori yang mereka miliki itu terdapat di wilayah yang hari ini disebut Palestina. Gerakan demi gerakan mulai mereka tempuh untuk mengambil kembali tanah Palestina. Pada akhirnya gerakan Zionislah yang berhasil mengembalikan mereka kepada tanah yang dijanjikan itu. Ketika berbicara tentang Zionisme, kita harus memahami bahwa saat deklarasi Balfour dan pembentukan Israel oleh Inggris pada tahun 1900-an, para penggerak utamanya bukanlah orang Yahudi Semitik, melainkan Ashkenazi Jews. Salah satu tokoh utama yang terlibat adalah Rothschild, seorang Ashkenazi Jew yang tidak memiliki darah Yahudi asli. Ashkenazi Jews mendominasi populasi Israel hingga saat ini, dengan sekitar 32% penduduknya berasal dari kelompok ini. Tiga kelompok besar Yahudi di Israel saat ini adalah Ashkenazi Jews, Sephardic Jews, Yahudi dari Spanyol dan Portugal, serta Mizrahi Jews, Yahudi dari Timur Tengah. Ashkenazi Jews merupakan orang Eropa yang memeluk Yudaisme, berbeda dengan Sephardic dan Mizrahi Jews yang lebih dekat dengan tradisi Yahudi asli. Bahkan dalam pemerintahan Israel sendiri, Ashkenazi Jews mendominasi seluruh aspek kekuasaan, sementara Sephardic dan Mizrahi Jews mengalami diskriminasi. Hal ini pernah dilaporkan oleh Al Jazeera, yang menyebutkan bagaimana mereka tidak mendapatkan perlakuan setara di tempat kerja, maupun dalam kebijakan pemerintahan Israel. Jika kita melihat tokoh-tokoh terkenal di dunia, banyak di antaranya yang berasal dari Ashkenazi Jews, seperti Karl Marx, pendiri komunisme, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, keluarga Rothschild yang menguasai perbankan dunia, Albert Einstein, serta semua Perdana Menteri Israel sejak negara itu didirikan. Israel bukanlah negara Yahudi dalam arti sesungguhnya. Negara itu dibentuk demi kepentingan politik Ashkenazi Jews, bukan demi Yudaisme. Mereka hanya mengundang Sephardic dan Mizrahi Jews untuk bergabung agar bisa mengklaim legitimasi sebagai negara Yahudi. Padahal pada kenyataannya negara ini sepenuhnya dikuasai oleh Ashkenazi Jews. Pada akhirnya, merekalah yang disebut oleh Sheikh Imran Hossein sebagai PhD of Fasad. Merekalah Yakjuj dan Makjuj yang sebenarnya. Mereka yang merusak dunia melalui kapitalisme, perang, dan sistem keuangan berbasis riba. Mereka yang menciptakan zaman fitnah Dajjal, di mana kebenaran menjadi salah dan kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Melalui media, hiburan, dan budaya, mereka mengendalikan dunia, menciptakan nilai-nilai yang menjauhkan manusia dari agama, hingga akhirnya mengontrol sistem keuangan global.